Assalamualaikum, hai Sobat Mansa, kembali lagi di Karangpuang Podcast. Senang sekali bisa menyapa kalian di episode kali ini. Perkenalkan, saya Akilah yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Nah, Sobat Mansa, di episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat mulia, yaitu membumikan sholawat. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Hilma Mutia Bakhtiar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Alhamdulillah. Jadi, Bu, kita kan akan membahas tentang sholawat. Menurut Ibu, apa sih sholawat itu? Jadi kalau berbicara tentang sholawat itu merupakan doa atau bentuk pujian kepada Rasulullah SAW dan bagian juga dari ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi, Bu, seberapa penting sholawat itu bagi manusia? Ibu mau nanya balik. Kamu seberapa penting HP bagi? Penting sekali, Bu. Itu juga sholawat. Jadi sholat itu penting karena dengan sholawatlah akan membuat kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah SAW. Dengan sholawat kita juga bisa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga senang kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Terus, Bu, ada nggak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan sholawat? Ada banyak. Bisa Ibu contohkan bagaimana bunyi dalil tersebut? Tadi kalau misalkan dalilnya kan ada di surah An-Nisa, kemudian ada juga di surah Al-Ahzab ayat 59. Bunyinya itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan sampaikan salam penghormatan. Ternyata sholawat itu ternyata sangat penting ya, Bu. Ya, sangat. Terus, Bu, kami dengar di Men 1 Sinjai akan ada program sholawat. Program yang bagaimana itu, Ibu? Jadi di Man 1 Sinjai ini ada yang baru-baru diadakan sebuah program khususnya bagian area perubahan di mana diharapkan ada sesuatu yang berbeda atau ada sesuatu yang inovatif dari Man 1 ini. Nah, muncullah program Sabar yang merupakan singkatan dari sholawat sebelum belajar. Terus, Bu, kenapa dilaksanakannya sebelum belajar? Kenapa nggak sepulang sekolah atau pada saat istirahat? Jadi pagi itu kan adalah awal untuk memulai aktivitas. Begitu juga di sekolah. Pagi itu sebelum memulai pembelajaran, di situ pentingnya bagaimana membentuk karakter positif. Apalagi mungkin di tengah perjalanan ke madrasah ada berbagai ujian-ujian. Nah, untuk menetralisir suasana dan bagaimana kita akan menerima pembelajaran hari itu, maka disitulah perlunya menanamkan sholawat. Terus, Bu, tentang ide awal sehingga program ini muncul, apakah ada diskusi atau kajian sebelumnya, Ibu? Sudah ada diskusi khusus beberapa guru mapel rumpun pai dan bahasa Arab untuk mendiskusikan hal ini, melihat kondisi madrasah sekarang ini di mana siswa kurang memahami bagaimana pentingnya sholawat, minat siswa dan pengetahuan siswa tentang sholawat itu masih sangat minim. Akhirnya hal ini dikomunikasikanlah kepada kepala madrasah dan kebetulan kepala madrasah juga memang ingin mencanangkan sebuah program khususnya area perubahan. Kalau boleh tahu, Ibu, ada nggak sih tujuan spesifik yang ingin dicapai dari program sholawat ini? Kalau tujuan positif ya, tentu sholawat ini diharapkan dapat membangun karakter siswa khususnya dalam kecintaan, kemudian kerinduan
dan penghormatan penuh kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah saja di akhir hayatnya yang paling dipikirkan, yang disebut-sebut adalah umatnya. Kata-kata ummati, ummati, ummati yang diulang itu menunjukkan bahwa betapa besarnya kecintaan Rasulullah kepada umatnya, bahkan melebihi keluarganya. Mungkin dia punya istri dan keluarga sahabat yang lain, tapi uh, kecintaan kepada umatnya luar biasa. Sehingga kita sebagai umatnya uh, dengan bersalat inilah yang juga akan menyambung bagaimana rasa cinta kita kepada. Terus teknik pelaksanaan kegiatannya itu bagaimana Ibu? Kalau teknis ya karena sabar sabar itu artinya sholawat sebelum belajar berarti dilaksanakan sebelum belajar. Nah untuk durasinya uh, paling lama 1 menit kan sebelum belajar di pagi hari di jam pertama itu disitulah siswa diharapkan untuk bersalawat secara bersama-sama. Kalau boleh tahu kan Bu, ada beberapa macam salawat. Salawat apa saja Bu yang diaplikasikan dalam program tersebut? Karena ada salawat itu kan macam-macam, ada salawat Naria, salawat Ibrahimiyah, salawat Jibril, salawat Ashdil, dan banyak banyak yang lain. Tapi untuk pengaplikasiannya di Man 1 itu masih bertahap. Terus untuk kelas 10 ini kita berikan atau ajarkan dulu dulu bagaimana mengaplikasikan sholat asgil ya untuk kelas 10. Untuk kelas 11 sholawat Jibril. Kalau kelas 12 nanti ada pilihan mau aplikasikan yang mana atau nanti mungkin kan ini secara bertahap juga ada sholawat yang lain yang bisa diaplikasikan untuk kelas 12. Bisa Ibu praktekkan salah satu dari salawat tersebut Ibu? Kalau di kelas 11 saja ya, salawat Jibril itu anak-anak bisa bersalawat sebelum belajar. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, adem sekali ya Ibu. Aduh, ini fals suaranya, maaf ya. Enggak kok Ibu. Baik Bu, kita lanjut. Ada nggak pesan yang ingin Ibu sampaikan tentang pentingnya salawat, terutama bagi generasi muda zaman sekarang? Jadi pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para generasi muda, khususnya siswa-siswi, marilah kita menanamkan kecintaan kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Karena dengan sholawat kita juga akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya sebelum belajar dengan bersalawat, semoga keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa tercurah pada kita sehingga kita akan mudah menerima pelajaran dan mampu mengaplikasikan teladan-teladan Rasulullah dalam kehidupan. Kalau gitu Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Semoga program salawat ini berjalan dengan lancar dan menimbulkan manfaat bagi siswa-siswi Mansato Sinjai. Nah, buat para sobat Mansa, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.